Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di kelas 12. Sekarang Bu Zia akan menjelaskan tentang bagaimana sih media mengajar dalam seni budaya. Di kelas 10, di kelas 11, kalian sudah banyak memahami tentang karya seni rupa dua dimensi. Nah, dari mulai kalian menganalisis, lalu mengapresiasi, memodifikasi. Nah, sekarang di kelas 12 ini berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi kalian. Kalian sudah membahas tentang dua dimensi cukup banyak. Nah, sekarang ketika kalian sudah mengapresiasikan karya seni rupa dua dimensi, sekarang kalian buat imajinasi yang bebas, tapi itu sesuai dengan kaidah yang ada. Mendeskripsikan karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi itu memahami bahan, alat, dan teknis dalam proses berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, yang ketiga, menerapkan jenis, simbol, dan nilai estetis dalam konsep seni rupa. Amatilah gambar berikut. Mengapa gambar tersebut disebut sebagai karya seni rupa dua dimensi? Coba kalian pahami deh. Di sini ada beberapa karya seni rupa dua dimensi yang kalian harus pahami. Di sini kita lihat nilai keindahan yang kita lihat di situ. Ada tanaman buah, tanaman bunga, dan unsur-unsur keindahan ilustrasi yang ada dalam karya gambar tersebut. Nah, apa sih karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi? Berkarya seni rupa berdasarkan imajinasi merupakan pengungkapan ide atau perasaan estetis yang memiliki makna dari pembuatan dan diwujudkan melalui media rupa yang bisa ditangkap dan dirasakan dalam rabaan. Di sini Ibu jelaskan dulu. Dari nilai perasaan keindahan yang kalian miliki, di sini kita wujudkan media rupanya. Kita bisa tangkap, kita bisa rasakan nilai keindahannya, dan kita bisa raba. Raba itu dengan dimensi imajinasi kita. Nah, gambar ekspresi. Ketika gambar ekspresi, kalian lihat wajah si kucing ini. Lihat deh, kucing ini sangat tajam tatapannya secara berdasarkan imajinasi. Persepsi kalian apa nih si kucing ini? Wah, si kucing ini sepertinya lapar. Nah, penafsiran penggambaran pada objeknya. Ketika kalian melihat si kucing ini yang bertatapan tajam, ketika itu wajahnya dia lapar gitu. Dalam perspektif kalian. Seni lukis adalah suatu pengungkapan pengalaman artistik yang diwujudkan dalam bidang dua dimensional dengan mengolah elemen-elemen visual seperti garis, warna, bidang, tekstur, gelap, terang, dan perspektifnya. Pengertian-pengertian dalam elemen-elemen visual ini kalian sudah mengerti dalam pembelajaran di kelas 10 dan kelas 11. Lanjut, lukisan disebut dua dimensi karena menghadirkan bentuk form atau datar. Ketika kalian menggambar, itu ada di dalam bidang datar. Lukisan dapat dibuat di atas kanvas atau kertas datar yang memiliki panjang dan lebar, maupun pada bidang lain. Contoh dengan aliran realistis. Nah, aliran realistis ini adalah real, nyata, ketika 4 orang anak ini sedang memegang sebuah bunga dan ada 1 orang wanita dan 3 orang laki-laki. Mereka menatap seorang perempuan ini dengan penuh suka dan cintanya. Nah, di sini ada lukisan Flower Still Life, memunculkan kesan volume. Di sini banyak yang disebutkan tentang volume ketika bunga ini terlihat hidup. Ketika gambar yang kalian gambar ini, ketika ada hewannya, ada tumbuhannya, mereka terlihat hidup seperti lukisan Flower Still Life ini. Nah,
Pada bagian proses penciptaan seni lukis, perlu dipahami bahwa seni lukis tergolong sebagai seni rupa murni atau pure art, karena penciptaannya tidak terikat oleh persyaratan yang berhubungan dengan kegunaannya. Nah, di sini ada beberapa contoh cat untuk membuat sebuah lukisan cat minyak. Seorang seniman akan membutuhkan kanvas, kuas, dan cat minyak untuk memunculkan medium rupa seperti garis, warna, dan tekstur. Kalian pernah mempelajari ini di kelas 11, yaitu melukis di atas kanvas. Bagaimana kesan yang kalian rasakan saat melukis di atas kanvas tersebut? Ya, atau senang, atau bahagia, berbeda dengan melukis di atas kertas atau buku gambar A4. Ya, wujud seni lukis memiliki banyak jenis, antara lain lukisan dinding atau mural. Yang biasa mural itu yang suka bikin tulisan di tembok, itu disebutnya mural. Lukisan mosaik, lukisan potret, lukisan kaca, lukisan enamel, atau lukisan digital yang dibuat dengan menggunakan media komputer, atau disebutnya ketika kalian desain grafis visual yang ada pada teknik komputer. Gaya dalam seni rupa diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Yang pertama, gaya ketepatan yang objektif atau objective inquiry style, atau gaya bentuk formal yang disebut formal order style. Yang ketiga ada gaya emosi atau emotional style, dan gaya fantasi atau fantasy style. Nah, di sini ada beberapa gaya dalam berseni rupa. Gaya ketepatan objektif muncul dari gagasan bahwa seni adalah imitasi gejala visual yang mementingkan unsur ketepatan dan kesamaan antara objek yang dilukiskan dan hasil lukisan. Di sini ada gambar Mona Lisa. Gaya bentuk formal menggunakan ukuran baku secara matematis untuk mencapai harmoni, keseimbangan, dan keindahan karyanya, atau kita lihat nilai estetisnya. Ketika kalian melihat pandangan gambar si Mona Lisa ini, gimana sih secara matematisnya? Dia harmoni nggak nih secara formal atau tidak? Mereka seimbang atau tidak dalam nilai estetisnya? Lanjut, di sini ada sebuah gambar seorang yang berkuda. Di dalam gaya ini ada gaya emosi ketika mereka itu dalam peperangan. Seniman tidak begitu tertarik melukis dengan ketepatan objek, ukuran, atau keseimbangan bentuk, tetapi lebih tertarik untuk mengeluarkan ekspresi dan emosi, misalnya gembira, sedih, marah, dan sebagainya. Itu ekspresi. Jadi ketika kalian berekspresi, emosi itu bukan hanya sekedar marah, tapi sedih aja itu disebut emosi. Senyum adalah emosi jiwa kalian. Nah, di sini ada gaya fantasi, muncul karena keahlian seniman ketika memanipulasi material yang digunakan, sehingga seniman dapat membuat bentuk-bentuk yang bahkan belum pernah dilihat dan dibayangkan sebelumnya. Di sini seperti imajinasi yang luas di negeri dongeng ketika Cinderella dan pangerannya itu bagaimana di negeri dongeng, atau ada di awan-awan lainnya bagaimana dengan kehancurannya gitu. Yang ketiga ada seni grafis. Seni grafis adalah cabang seni yang menggunakan alat cetak untuk membuat gambar. Istilah grafis berasal dari kata grab atau grafik yang berarti tulisan, gambar, atau lukisan dengan cara digores atau ditoreh. Nah, jenis seni grafis ini kita lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri materi di jenis karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi, Ibu akan meminta kalian mengerjakan tugas yang ada pada slide yang akan Ibu tunjukkan.
seperti yang tadi kita sudah pelajari, jenis karya seni rupa 2 dimensi itu ada 4 golongan klasifikasi. Nah, di sini ada klasifikasi yang tadi menurut ketepatan, gaya ketepatan objektifnya atau objektif equerry style. Nah, tugas kalian sekarang cari pengertian 4 golongan ini. Kalian boleh kirim lewat CBT kalian. Nanti Ibu bikinkan form untuk menjawab 4 pertanyaan ini dan kalian bisa dapat isi 4 pertanyaan ini di CBT kalian. Nah, ini tugas kalian 2 minggu ke depan harus selesai dari 4 golongan objektif, terus gaya bentuk formal, dan gaya emosi, dan gaya fantasi. Jadi ada 4 ya. Jadi 4 ini kalian jabarkan gaya ketepatan objektif itu apa penjelasannya, beserta contohnya ya. Terus yang kedua ada gaya bentuk formal. Kalian jelaskan pula pengertiannya, penjelasannya, fungsinya, tujuannya, berikan contohnya. Terus yang ketiga ada gaya emosi, sama dengan yang tadi Ibu sebutkan. Dan yang terakhir ada gaya fantasi, sama, kalian jelaskan, kalian beri contohnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan slide ini. Walaupun kita berjauhan, kita belajar dari rumah, selalu bersemangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa beribadah selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.